Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku selamat datang di kelas 12 TKR-nya. 12 TKR, TKJ, dan PBS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang materi yang akan saya sampaikan, khususnya pelajaran bahasa Indonesianya. Khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Boleh kalian nanti dilihat lagi di YouTube saya, yaitu AA Nur Panji. Nanti di share linknya ya di wali kelas. Oke, untuk materi yang nanti akan saya sampaikan di kelas 12 yaitu tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif di sana nanti ada pengertian apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif. Terus syarat-syarat kalimat efektif itu seperti apa, dan juga contohnya kalimat efektif itu seperti apa nanti diajarkan. Saya di sini, sebelumnya saya wali kelas TKRB ya, wali kelas TKRB. Selamat datang semuanya. Saya juga mengajar kelas 12 seluruh kelas 12 TKR. Tadi ada kalimat efektif ya, pengertian dan syarat, contohnya juga bisa kalian boleh dipelajari sebelum materi dimulai juga, nggak apa-apa, silakan dipelajari. Dan untuk selanjutnya ada pembahasan paragraf. Nah, mungkin di sini banyak yang tahu ya paragraf. Dari SD, SMP, juga itu diajarkan paragraf. Di paragraf ini pasti ya seperti kalimat efektif, ada syarat-syarat dan contoh juga ada, pasti itu ada. Nah, di paragraf juga ada jenis-jenis paragraf itu seperti apa. Nah, itu ada juga pelajarannya nanti. Unsur-unsur paragraf ada, dan syarat-syarat membuat paragraf yang baik itu seperti apa. Nah, itu ada syarat-syaratnya, syarat-syarat tertentu. Sebelumnya saya memakai jaket soalnya kurang enak badan dan dingin juga. Bener sekarang dingin. Jadi mohon maaf saya memakai jaket ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, cara membuat surat lamaran. Nah, ini sangat diperlukan sekali untuk kelas 12. Biasanya kelas 12 itu pasti kalau sudah lulus pasti melamar pekerjaan. Nah, bagaimana cara membuat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Nah, ini nanti dipelajari. Membuat surat lamaran pekerjaan dengan tutur kata, dengan ejaan menurut ejaan yang disempurnakan, terus pemilihan kata. Bagaimana sih membuat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, nanti dibahas ya. Walaupun tidak dibahas di YouTube saya, nanti juga akan dibahas secara WA ya, secara japri saja. Selanjutnya ada teks editorial. Nah, ini ada teks editorial. Ini saya mengambil materi ini dari ruang guru ya. Tetap ruang guru harus dipakai soalnya komplit semuanya. Saya memakai ruang guru, searching aja ruang guru. Materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 silakan searching aja. Untuk materinya TKR, TKJ, dan PBS itu sama, materi bahasa Indonesia mah. Cuman yang membedakan itu ada produktif ya. Kalau PBS itu pasti ada akuntansi syariah, kas kecil, kas besar yang tidak dipelajari dari TKR. Nah, ini semuanya ya, TKR, TKJ, TKB ini TKR, TKJ, PBS ini semuanya belajar bahasa Indonesia. Seperti umumnya matematika. Nah, itu semuanya belajar. Next itu ada unsur kebahasaan dalam teks fiksi. Nah, ada unsur kebahasaan dalam teks fiksi. Fiksi itu tidak nyata ya. Cuman itu dongeng saja fiksi. Biasanya itu kartun, cerita, dongeng. Nah, itu fiksi. Jadi fiksi itu tidak ada tampak sisana.
lamun bangsa kerajaan-kerajaan anu real mah ayahnya bahwa dulu ada kerajaan misalkan di Borobudur, itu ada sekarang juga Borobudur, terus ada kerajaan Majapahit. Nah itu juga ada sisa-sisanya. Kalau fiksi itu tidak ada, cuma cerita hayalan dongeng. Misalkan gajah bisa terbang, terus apalagi ya, dan banyak sekali teks-teks fiksi. Nah nanti dibahas ya di materi saya nanti. Terus ada paragraf induktif dan paragraf deduktif. Nah ini kalian pelajari saja dulu ya, paragraf induktif dan paragraf deduktif boleh dipelajari sekarang, nggak apa-apa. Yang terakhir penyampaian gagasan dan tanggapan dalam diskusi. Nah penyampaian gagasan dan tanggapan dalam diskusi. Jadi penyampaian gagasan dan tanggapan itu dalam diskusi itu ada berbicara, ada tata krama cara berbicara, bagaimana instruksi, bagaimana berbicara. Contohnya jangan memotong pembicaraan orang lain atau jangan memotong pemateri. Misalkan ada moderator nih yang suka memotong, nah itu jangan dulu, jadi harus diberhenti. Jadi nunggu pemateri itu berhenti, nanti dipotong oleh moderator. Jadi jangan materi lagi berlangsung, nah moderatornya itu langsung menanyakan di tengah-tengah. Nah itu nggak boleh. Nah itu ada tata kramanya. Jadi cara bertanggapan itu harus jangan langsung nanya, Pak apakah yang dimaksud, jangan. Tapi kalian harus mengacungkan tangan dulu, Pak maaf saya mau instruksi. Nah seperti itu. Jadi entong-tong beladung nanyakan, nggak boleh ya. Jainal, Luqmanul Hakim dan banyak lagi ya. Nah itu materinya kelas 12 itu sedikit bahasa Indonesia ya. Kebanyakan di kelas 10, kelas 11, nah itu banyak sekali materi. Cuman kalau di kelas 12 itu sedikit, tapi sedikitnya lumayan nyeret. Boleh kalian cari materi di internet lain. Bapak sekarang ini memakai ruang guru ya. Ruang guru ini khusus guru. Kita bahas sedikit tentang teks editorial ya. Teks editorial dulu, tapi nggak banyak ya. Sekarang perkenalan saja dan apa saja materi yang akan disampaikan. Teks editorial itu misalkan contohnya kalau kalian suka membaca koran, nah itu ada sedikit tapi lengkap dari awal sampai akhir itu lengkap, bisa dimengerti ya. Nah itu teks editorial, jadi diedit lagi. Biasanya kalau tidak diedit nih, ini mentahnya misalkan 2 lembar, kalau diedit jadi selembar, tapi selembar tersebut itu bisa mewakili yang 2 lembar tadi, jadi jelas ya. Ini contohnya seperti itu. Kalau membaca koran untuk sekarang ya mungkin tidak terlalu banyak, cuman yang banyak itu orang tua ya. Kalau anak-anak muda itu kayaknya jarang, soalnya pasti ada di HP juga banyak ya. Pikiran rakyat di internet juga ada, Galamedia, Tribun Jabar. Kalau sebelum ada internet itu koran laku keras. Pengertian teks editorial sedikit saja ya. Teks editorial itu teks yang berisi pendapat kita tentang sesuatu atau masalah. Nah, misalkan ada masalah tentang yang rame-rame sekarang ini, apa ya Pak Akbar? Tentang yang ramai-ramai sekarang itu PPKM ya. PPKM. Nah, PPKM itu yang diperpanjang, sekarang ada level-levelnya. Kemarin ada PPKM saja, sekarang ada PPKM level 4. Nah, tanggapan kalian tentang itu ditulis, tapi dengan positif, jangan negatif. Kalau negatif itu kebanyakan netizen ya. Jadi terhadap sesuatu
sesuatu yang nyata. Kalau COVID itu ada yang nyata, ada yang bisa ya. Kalau COVID itu ada yang percaya atau ada juga yang enggak. Kalau yang enggak percaya jangan mengajak yang percaya ya. Kalau mau percaya mangga, kalau mau tidak juga nggak apa-apa. Nah itu aktual dan faktual. Ini fakta terjadi teh nyatanya, fakta terjadi nyata emang katingali ku urang. Contohnya lamun aya longsor di mana tadi katingali ku urang longsor teh. Kalau misalkan ada yang percaya adanya COVID, nah katingali ku urang, oh ternyata COVID ini seperti ini, ganas sekali merusak, karena bahkan ada yang korban meninggal. Kalau misalkan fiksi, nah itu fiksi itu bukan ciri teks editorial ya. Kalau fiksi itu emang tidak ada. Jadi editorial itu kudu harus benar-benar nyata adanya, jangan diada-adain. Jadi harus nyata adanya. Yang kedua, ciri teks editorial ada sistematis dan logis. Jadi benar logis teh kaharti ku akal pikiran. Nah itu logis. Oh bener oge nya. Nah itu logis. Jadi kudu kaharti ku akal pikiran. Jadi kudu memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya nya, harus memenuhi akidah kebahasaannya. Jadi kudu sopan tetap, walaupun misalkan yang kita misalkan saya tidak suka ini, jadi harus bijak menanggapinya, ulah menghujat itu ini nggak boleh seperti itu. Yang terakhir argumentatif ya. Dan jangan lupa juga siswa-siswa dan teman-teman dan om-om yang melihat di sana, jangan lupa tetap prokes ya. Jaga 3M, mencuci tangan pakai sabun, air mengalir, memakai masker dan jangan berkerumun. Menjaga Pak Akbar? Menjaga jarak. Nah, jangan berkerumun ya. Yang terakhir argumentatif ya. Nanti next selanjutnya nanti dijelaskan ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dari awal, teks editorial itu pendapat pribadi dan redaksi ya. Pendapat pribadi dan redaksi artinya teks harus mengutarakan argumen sendiri, dan redaksi ini misalkan kalian kerja di koran Tempo misalkannya, di koran Tempo, kalian bekerja di koran Tempo, kalian itu bekerja sebagai wartawan. Nah itu harus ada nyata, harus ada real beritanya, dan harus ada tahu di redaksi Tempo tersebut kaoyongna kumaha disampaikannya. Jadi ulah asa aing, ulah kumaha urangnya. Oke, mungkin segitu saja sedikit pemaparan materi bahasa Indonesia untuk kelas 12 TKR, TKJ, PBS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau ada yang bertanya nanti di Japri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.